Malam itu bulan purnama menggantung utuh di langit, menyinari pelataran rumah besar keluarga Lasmi. Semerbak bunga melati memenuhi udara. Gamelan masih samar terdengar dari kejauhan. Tanda pesta pernikahan baru saja usai. Lasmi duduk di depan cermin, tersenyum malu-malu sambil merapikan kebaya putih yang dikenakannya. Wajahnya berseri-seri. Sebuah mahkota kecil menghiasi sanggulnya. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri, memikirkan betapa bahagianya ia akhirnya menikah dengan Wira. Pria tampan dari kota yang datang meminangnya dengan janji cinta dan kehidupannya yang indah. Dulu ibunya sempat ragu karena Wira terlalu cepat untuk mengikat janji. Tapi Lasmi sudah terlanjur jatuh hati. Namun pada malam pertamanya itu terasa aneh. Wira masuk ke kamar dengan senyum yang tidak seperti biasanya. Dingin, matanya tidak menatap Lasmi, melainkan memandang sekeliling kamar. Lasmi menyambut dengan lembut, namun Wira tidak menjawab. Ia membuka lemari, memeriksa laci, lalu membuka kotak perhiasan yang diletakkan ibunya di atas meja rias. "Harta keluargamu mana lagi selain ini?" pertanyaan Wira dengan nada datar. Lasmi terpaku. Ia tersenyum kaku, mengira suaminya bercanda. "Tentu masih ada. Tapi itu bukan yang penting malam ini kan?" ucap Lasmi. Wira berbalik ke arah Lasmi. Tatapan matanya kini gelap. "Aku tidak mencintaimu, Lasmi. Aku hanya menginginkan warisanmu. Dan kau tahu, malam ini adalah kesempatan terakhirku. Sebelum semuanya atas nama kita bersama," kata Dimas dengan nada keras. Lasmi berdiri, tubuhnya gemetar, dan berteriak, "Wira, jangan bercanda seperti itu. Ini malam pertama kita." Kemudian Wira mengangkat batu besar yang disembunyikannya di balik lemari. "Malam pertama, dan ini juga malam terakhirmu." Batu itu menghantam kepala Lasmi, darah memercik ke dinding. Lasmi terjatuh, wajahnya remuk, matanya terbuka lebar, tak sempat menjerit, hanya air mata yang mengalir, menandakan hatinya hancur lebih dulu sebelum tengkoraknya. Lalu Wira menyeret tubuhnya, menariknya ke bawah ranjang, menggali lubang dengan tangan kosong, memendam tubuh sang pengantin yang belum sempat memeluk cinta. Sebelum menutup lantai, Wira sempat menatap wajah Lasmi yang kini tak utuh lagi, tapi matanya tetap terbuka, menatapnya seolah berkata, "Aku belum selesai mencintaimu." Beberapa puluh tahun kemudian, rumah itu masih berdiri megah. Sebuah bangunan joglo tua di tengah perkampungan di lereng Gunung Lawu. Dinding kayunya sudah berlumut, ukiran-ukiran Jawa pada tiang dan kusen masih tampak indah. Meski usia telah memakan warna aslinya, rumah itu adalah warisan turun-temurun milik keluarga besar Suryo, dan baru saja diwariskan kepada anak sulungnya, Dimas,
yang baru saja menikah dengan Rara. Dimas dan Rara datang dengan penuh sukacita. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di rumah itu, menghabiskan malam-malam awal sebagai pengantin baru sambil mengurus surat-surat warisan. Saat pertama kali masuk ke kamar utama, Rara langsung terpikat oleh ranjang kayu jati besar dengan kelambu putih yang menggantung dari langit-langit. Cermin besar berdiri di sudut ruangan, berbingkai ukiran naga dan bunga-bunga. Namun ada sesuatu dalam kamar itu yang terasa dingin, seperti tidak menyambut mereka. "Ini kamar orang tuaku dulu," kata Dimas sambil memeluk Rara dari belakang. Katanya juga pernah dipakai nenek dan kakek waktu mereka menikah. Malam pertama mereka terasa biasa hingga menjelang tengah malam. Rara terbangun karena mendengar suara halus, seperti hembusan napas, tapi juga seperti kata-kata, "Aku juga pengantin." Ia duduk tegak, mengira Dimas yang berbicara, tapi suaminya tertidur pulas di sebelahnya. Rara menoleh ke arah cermin gelap, tapi samar-samar ada siluet seorang wanita mengenakan kebaya putih. Tubuhnya sedikit membungkuk, darah menetes di kepalanya yang hancur. Matanya merah menyala menatap dari dalam cermin. Rara menjerit. Dimas terbangun kaget. Tapi saat melihat ke arah cermin, tidak ada siapa-siapa. Rara gemetar dan mereka akhirnya tidur dengan lampu menyala. Keesokan paginya Dimas memanggil Mbah Parto, tetua kampung yang dulu mengurus rumah itu. Saat Rara menceritakan apa yang dilihatnya, wajah Mbah Parto langsung pucat. "Gusti Rondo Kemput," gumamnya Mbah Parto. "Rondo Kemput?" tanya Dimas. Mbah Parto menghela napas panjang, lalu duduk dan mulai bercerita. Zaman dulu, rumah ini milik keluarga kaya. Anak mereka Lasmi, gadis cantik jelita. Ia menikah dengan pemuda bernama Wira. Tapi Wira bukan lelaki baik-baik. Ia hanya mengincar harta keluarga Lasmi. Di malam pertama pernikahan mereka, Wira membunuh Lasmi di kamar itu. Mayatnya dikubur di bawah ranjang pengantin yang sekarang jadi kamar pengantin kalian. Rara mendengar cerita Mbah Parto sambil menahan napas. "Orang-orang menyebutnya Rondo Kemput," kata Mbah Parto. "Wanita yang mati mengenakan kebaya pengantin. Ia gentayangan dan menganggap siapapun yang tidur di kamar itu sebagai saingannya. Karena ia merasa malam pertamanya belum selesai." Malam kedua suasana menjadi lebih mencekam. Lampu kamar berkedip-kedip. Cermin mengembun dari dalam. Padahal tidak ada uap. Saat Rara menyisir rambut, ia melihat sosok wanita itu muncul di cermin, berdiri tepat di belakangnya, lalu mendekat. "Aku juga pengantin." Suara itu kini sangat dekat, napasnya terdengar. Cermin retak. Retakan membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan dari tengahnya sebuah tangan berlumur darah mencuat keluar. Dimas menarik Rara dari kursi dan mereka lari keluar kamar. Tapi suara langkah kebaya yang terseret lantai terdengar mengikuti mereka. Mereka memutuskan untuk menggali lantai kamar, tepat di bawah ranjang. Malam itu dibantu Mbah Parto dan beberapa warga, mereka membuka papan lantai.
Dan benar ada tulang belulang manusia, terbalut sisa-sisa kain kebaya putih yang lusuh dan penuh tanah. Di tengkoraknya masih ada bekas retakan besar. Saat kerangka itu diangkat, angin kencang berhembus dari kamar. Cermin besar meledak dan suara jeritan perempuan menggema membuat semua orang menutup telinga. Mbah Parto memimpin ritual malam itu. Sesajen diletakkan, doa-doa kuno dibacakan. Tapi arwah Lasmi menolak pergi. Ia muncul di tengah-tengah api kemenyan, wajahnya yang remuk menyeringai. Tiba-tiba Rara terjatuh, tubuhnya kaku. Arwah Lasmi mencoba masuk ke tubuhnya. Matanya membelalak, mulutnya menganga seperti hendak berteriak. Dimas memeluk Rara dan berteriak memanggil nama Lasmi. Ia menangis, memohon. Ia mengatakan bahwa Lasmi tidak sendiri, bahwa ia sudah cukup menderita, dan bahwa cinta sejati tidak datang dari pengkhianatan dan darah. Untuk pertama kalinya, mata arwah Lasmi berkaca-kaca. Ia berbisik pelan. Perlahan tubuhnya memudar, darah menghilang. Kebaya putih itu bersinar sebelum akhirnya hilang bersama suara tangis lembut yang menggetarkan hati. Kini kamar itu sudah bersih, tidak ada lagi cermin, hanya dinding polos. Tapi setiap malam jika diperhatikan betul, kadang-kadang terdengar suara samar dari dalam tembok. Aku juga pengantin.